Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hari ku kabulkan. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqta'na. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqta'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Ananda soli dan solihah yang ada di rumah, bagaimana Ramadan hari ini? Mudah-mudahan setiap waktunya digunakan dengan hal-hal yang baik dan beramal solih. Hari ini, Bu Jasmine akan menyampaikan kultum tentang malam nuzulul Quran. Apa itu malam nuzulul Quran? Malam nuzulul Quran adalah malam diturunkannya Al-Quran untuk pertama kali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soli dan solihah, malam ini adalah malam 17 Ramadan. Di Indonesia, kita biasa memperingatinya dengan peringatan Nuzulul Quran. Ada satu paragraf kecil di surat Toha ayat 2 bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa." Allah tidak menurunkan Al-Qur'an ini untuk menyusahkan kita. Ini mirip dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 185 tentang paragraf puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Di tengah-tengah ayat yang panjang itu, Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra. Allah itu ingin memudahkan kalian. Allah tidak ingin menyusahkan kalian. Berkali-kali Allah tegaskan, Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kalian. Soli dan solihah yang dirahmati Allah, peringatan Nuzulul Quran bukan hanya sebuah acara seremonial, bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi peristiwa ini harus menjadi sebuah renungan buat kita tentang hubungan kita dengan Al-Quran. Apakah kita merasa bahwa Al-Quran itu hanyalah beban yang memberatkan hidup kita? Apakah kita merasa bahwa Al-Quran itu adalah kesusahan sehingga kita merasa berat untuk mempelajarinya? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan engkau. Kami tidak turunkan untuk membebani engkau." Tetapi Allah mengatakan, Al-Quran adalah kebaikan, adalah anugerah dari Allah. Al-Quran adalah hadiah dari Allah. Al-Quran adalah obat dari Allah. Sehingga dengan peristiwa Nuzulul Quran ini, Ibu ingin mengajak soli-solihah semuanya mengubah mindset dan perasaan kita tentang Al-Quran. Bisa tidak kita jadikan Al-Quran sebagai obat, bukan obat fisik,
tetapi obat hati. Bukankah kita semua pernah merasa punya penyakit hati? Misalnya, sakit hati kepada seseorang, atau sakit hati kepada takdir dan keadaan, merasa tidak nyaman, dan tidak tenang. Bagaimana cara kita mengobati hati kita? Yaitu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah obat. Bukankah di antara kita pernah merasa sempit dadanya? Bagaimana cara kita melapangkan dada kita? Yaitu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah obat. Sehingga ketika kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai obat dalam hati kita, berarti Al-Quran itu sudah menjadi rahmah, kebaikan bagi kita. Tetapi kalau kita merasa bahwa Al-Quran masih beban, Al-Quran masih sesuatu yang susah, sesuatu yang berat, berarti kita belum mengerti Al-Quran. Tugas kita mulai dari bulan Ramadan tahun ini, dengan momentum nuzulul Quran, yuk kita belajar dan memahami lebih dalam lagi isi dari Al-Quran. Semakin kita mengerti isi Al-Quran, kita semakin merasa butuh kepada Al-Quran. Semakin kita mengerti isi dari Al-Quran, kita semakin merasa bahwa Al-Quran itu bukanlah beban. Sebaliknya, ia adalah solusi yang Allah turunkan. Kenapa? Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, kata-kata Allah, firman Allah, caption Allah. Allah yang berbicara kepada kita langsung. Allah langsung berbicara kepada kita untuk menuntun hidup kita dengan Al-Quran. Maka, kalau kita ingin Al-Quran itu menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, yuk kita belajar memahami Al-Quran. Kalau kita ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup kita, jangan hanya membacanya, tetapi pelajari maknanya semampu kita. Seperti kita bertanya kepada para ulama, seperti kita belajar dari banyak kajian-kajian Al-Quran, tafsirnya, sejarahnya, tajwidnya, kita pelajari Al-Quran. Sehingga akhirnya kita tahu, Al-Quran itu ternyata sesuatu yang indah. Solihah, dulu ada sahabat Nabi yang kalau dia sedang sakit, dia membaca Al-Quran. Maka dia merasa nyaman. Dia membaca Al-Quran, kemudian dia merasa sembuh. Bahkan hari ini, kita bisa melihat banyak video yang viral tentang anak kecil di Suriah atau Palestina, yang ketika dia terluka karena perang, kemudian lukanya sedang dijahit oleh dokter tanpa ada obat bius, maka dia menahan rasa sakit itu dengan membaca Al-Quran. Kenapa ada orang yang mampu sampai sebegitu indahnya merasakan nikmat Al-Quran? Karena mereka mengerti Al-Quran. Kita ingin merasakan Al-Quran sebagai obat seperti itu, sebagai rahmat, sebagai kebaikan, sebagai sesuatu yang menyenangkan. Caranya bagaimana? Belajar mentadabburi Al-Quran. Dari surat-surat yang paling sering kita baca dulu, seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Kenapa ada seorang sahabat Nabi setiap sholat membaca surat Al-Ikhlas? Mungkin mirip dengan kita, tetapi alasannya berbeda. Kita membaca surat Al-Ikhlas karena surat Al-Ikhlas itu yang paling pendek dan ringan. Tetapi sahabat membaca surat Al-Ikhlas setiap rakaat sholatnya karena dia tahu arti dari surat Al-Ikhlas itu. Kenapa ada sahabat Nabi ketika membaca Al-Quran lututnya gemetar, kemudian dia menangis sepanjang malam? Padahal dia termasuk orang yang paling ditakuti oleh musuh, yaitu Khalid bin Walid. Karena dia mengerti isi dari ayat yang dibacanya. Kenapa ada orang ketika membaca Al-Quran tersungkur dan menangis? Karena mereka mengerti apa yang mereka baca. Wa idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiyya. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, mereka tersungkur, mereka sujud, mereka menangis sepanjang malam. Al-Quran adalah hadiah dari Allah. Al-Quran adalah obat dari Allah. Al-Quran adalah petunjuk karena Allah sayang kepada kita.
Sehingga siapapun yang merasa Al-Quran sesuatu yang menyusahkan hidupnya, terasa berat di hatinya, yuk sama-sama kita pelajari isi kandungan Al-Quran dengan ikhlas karena Allah. Maka Allah akan menuntun hati kita untuk menikmati dan mencintai Al-Quran dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Sekian kultum dari Bu Jasmine. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hari ku kabulkan. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqta'jana. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqta'jana.